Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Kali ini saya mau bicara tentang beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, entah itu yang di komen-komen di video YouTube atau ada yang komen di media sosial juga selain YouTube. Tapi nggak bisa semua saya jawab satu persatu, saya hanya akan rangkum saja menjadi beberapa pertanyaan yang nanti mungkin ada hubungannya ya. Saya udah rangkum di HP ya, saya akan bacakan. Totalnya ada 9. Sebetulnya kalau mau di secara detail ya, secara rinci itu lebih banyak banget ya. Cuman ini saya gabung-gabungin aja. Jadi yang pertama ya, yang masuk ini tentang Wuling Convero. Ada pertanyaan begini, bagaimana nyetel ya atau setting fokus lampu depan atau headlamp. Nah ini teman-teman, Wuling Convero itu sudah menggunakan teknologi proyektor. Jadi lampu utamanya itu sudah pakai proyektor. Makanya tidak perlu lagi kita menyetel fokusnya. Memang kalau kita lihat itu seolah-olah kayak nggak terang gitu ya, kurang terang. Tapi sebetulnya begitulah ciri khas dari lampu proyektor. Dia penyebarannya lebih merata, sehingga tidak fokus di satu titik, namun dia lebih merata. Dan ada juga yang tanya, mengapa lampu sorot mobil Wuling Convero itu yang kiri lebih terang ya daripada kanan gitu? Kok nggak bisa rata terangnya gitu? Itu memang disengaja. Jadi hampir semua pabrikan mobil itu menciptakan mobil dengan settingan lampu depan di Indonesia ya, itu akan lebih terang yang sebelah kiri daripada ke sebelah kanan ya. Karena Indonesia menganut setir kanan, sehingga lampu itu akan lebih difokuskan terangnya ada di sebelah kiri. Nah, beda di negara-negara yang settingannya atau lalu lintasnya pakai setir kiri, maka akan lebih difokuskan, akan lebih terang di sebelah kanan. Itu memang aturannya ya. Jadi untuk yang pertama ini saya jawab bahwa tidak bisa untuk men-setting fokus lampu depan Wuling Convero, karena itu sudah standar. Nah, kalau dinaik turunkan levelnya itu bisa ada settingannya di dashboard. Kalau ini supir ya, ini setir, di dashboard sebelah kanan agak ke bawah. Nah, dekat dengan kita kalau mau membuka tangki bensin, nah di situ ada setelan tinggi rendahnya lampu. Jadi kita bisa setel seberapa tingginya. Ini berfungsi ketika kita pada saat muatan full ya, biasanya mobil agak sedikit mendongak ya posisinya. Nah, kalau malam pakai lampu itu kadang kan lampunya jadi agak ke atas ya, kita bisa turunkan itu. Itu fungsinya. Lalu yang kedua, fog lamp belakang. Nah, banyak yang tanya nih, fog lamp belakang Convero saya kok tidak menyala ya. Khusus untuk yang tipe S ya, itu dari tahun 2017 awal pertama Convero S dilahirkan sampai dengan tahun 2019 awal itu fog lamp belakang masih bisa menyala. Lalu ketika ada minor facelift, sebetulnya bukan facelift sih, ada beberapa ubahan seperti tahun 2019 ya, seperti interiornya menjadi hitam gitu ya. Itu memang ada yang disunat. Yang disunat itu lampu fog lamp belakang sudah ditiadakan, hanya ada mikanya saja tapi tidak bisa menyala. Lalu HDMI, konektor HDMI juga sudah tidak ada. Namun untuk yang Convero S tipe L itu spionnya sudah bisa retract, electric retract ya. Jadi bisa dilipat dari dalam. Nah, pertanyaan yang terkait dengan spion juga ada. Ini saya gabungkan di sini ya. Mengapa, ada orang tanya begini, mengapa spion Convero kalau dilipat kiri dan kanan itu nggak simetris? Ya memang tidak simetris karena
Posisi sopir ada di kanan ya, artinya spion yang sebelah kanan itu akan lebih datar ketimbang spion yang sebelah kiri. Sebelah kiri pasti akan lebih menghadap ke sini ya. Makanya ketika dilipat pun pasti tidak akan simetris. Pasti salah satu spion itu akan terlihat lebih menonjol atau lebih bengkok dan lain sebagainya ya. Karena memang posisi kiri dan kanan itu berbeda. Kecuali setirnya ada di tengah-tengah. Nah, itu pasti sisi kiri dan kanan akan lebih simetris. Itu jawaban saya ya. Nah, selanjutnya nomor 3. Pertanyaan ini juga banyak sekali nih tentang AC. Ya, AC-nya kadang nggak dingin, kadang ini, kadang itu. Oke, sebagian besar masalah AC di Wuling Convero itu sebagian besar ya. Ada yang lainnya juga sih, tapi sebagian besar tuh masalahnya ada di relay. Setelah ganti relay, semuanya oke. Itu ya. Berikutnya, yang keempat, ini khusus Wuling Convero standar, ya akrab disebut Wuling Convero DB. Itu meter bensinnya nggak cocok. Ini banyak sekali keluhannya, ya. Lalu apakah pertanyaannya begini? Ya karena itu memang ciri khas dari Wuling Convero DB ya. Mungkin Wuling Convero DB klaster meter bensinnya itu memang nggak beres ya. Nah, pertanyaannya begini, apakah itu bisa diganti dengan klaster speedometer milik Convero yang tipe S? Kalau saya pikir, logikanya bisa ya, karena saya pasti yakin soketnya itu sama. Hanya saja mungkin diperlukan sedikit alat tambahan karena yang di klaster MID-nya Convero S itu ada TPMS-nya. Coba tanyakan ke beres masing-masing ya. Atau kalau di beres nggak bisa mengganti, biasanya aftermarket mungkin ada yang jual. Silakan cari ya di e-commerce tentunya ya. Lalu yang kelima, tentang bunyi-bunyian. Nah, ini sangat banyak sekali. Ya, entah itu bunyi gardan, entah itu bunyi ngik-ngik, entah itu bunyi apapun juga yang tanya itu banyak sekali. Saya nggak bisa jawab satu persatu kalau tentang bunyi-bunyian, karena gini, kalau sesuatu yang menyangkut bunyi dalam mobil itu harus didengarkan langsung, tidak bisa ditanyakan secara verbal. Ya. Saya harus ke mobil Anda, saya harus naik mobil Anda, saya harus mencermati ini bunyi apa. Nah, itu baru bisa diprediksi itu bunyi apa. Nah, yang paling baik ketika ada bunyi-bunyian, apapun juga itu bunyi yang timbul pada mobil Anda, entah itu Wuling Convero atau mobil yang lainnya ya, yang paling pas itu datang ke bengkel, tanya ke mekanik, bengkel resmi atau bengkel umum. Ya, it's okay, itu tidak ada masalah. Tanya ke mekaniknya, ini bunyi apa? Dan si mekanik pasti akan mendengar secara langsung dan prediksinya akan lebih tepat daripada pertanyaan dan jawaban secara tulisan, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya yang ke-6 nih. Jendela sopir. Jendela di sisi bagian sopir di Wuling Convero itu kalau naik sampai pol bunyi jeduk gitu ya. Turun sampai pol bunyi jeduk gitu ya. Nah, itu hampir di semua Wuling Convero. Dan ternyata jawabannya adalah si jendela yang naik turun ini itu soket penghubungnya, artinya bukan soket ya, apa namanya? Yang untuk naik turunin ini itu hanya terhubung di satu titik, jadi hanya di tengah-tengah. Jadi kalau diperhatikan, Wuling Convero itu kacanya bisa digoyang, lebih fleksibel, gitu ya. Satu sisi kita merasa ini build quality-nya kok nggak baik ya, tapi di sisi yang lain sebetulnya dibuat fleksibel ini supaya dia tidak seret naik turunnya. Jadi dia memang agak sedikit goyang. Namun ketika dia sudah naik, menutup rapat, dia nggak akan goyang lagi. Atau membuka sampai pol ke bawah, dia nggak akan goyang lagi. Kecuali bukanya sedikit ya. Tapi untuk apa juga, kita kan pakai AC gitu ya. Jadi nggak terlalu mengganggu lah itu. Berikutnya yang ke-7, konsumsi BBM ini paling sering ditributkan, paling sering dipertanyakan. Ada yang bilang boros, ada yang bilang hemat, ada yang bilang kakinya belum sekolah dan lain sebagainya. Ya begitulah adanya gitu. Jadi
Kalau menurut saya, mesin 1500 cc Wuling Convero dengan membawa beban seberat itu, yang kita tahu bahwa bodi Wuling Convero itu lebih tebal, lebih berat dari mobil lainnya, makanya akan sangat wajar ketika teman-teman yang baru memakai pertama kali Wuling Convero setelah dari mobil LMPV Jepang, itu pasti akan merasa, ini kok boros sekali gitu. Namun ketika teman-teman bisa memperlakukan Wuling Convero seperti berbeda, maksud saya memperlakukan berbeda dengan mobil Anda sebelumnya, mobil LMPV Jepang sebelumnya, pasti akan didapatkan rasio atau konsumsi BBM yang lebih hemat. Nah, saya udah pernah tuh kasih tipsnya, cari aja di channel saya ya, bagaimana mengendarai Wuling Convero agar bisa hemat. Bisa 110 bahkan 111 dalam kota, untuk luar kota bisa 114, 115 ya, itu tergantung kondisi lalu lintas. Oke, yang ke-8 garansi. Ini juga banyak ditanyakan karena banyak sekali juga teman-teman yang ingin memodifikasi mobilnya, mengganti sesuatu, katakanlah mengganti klakson ya. Klakson itu kan standarnya Wuling Convero nggak bagus banget ya, klakson bunyinya ngik gitu, nggak enak. Punya saya juga saya ganti dengan klakson keong ya, yang suaranya mirip trompet. Itu lebih mantep gitu ya. Tapi apakah itu menggugurkan garansi? Setahu saya, apabila kita tidak merusak perkabelan, artinya merusak begini, kabelnya kita sobek, lalu kita sambung di tengah-tengah, itu berarti merusak. Jadi kalau kita ambil dari soketnya, tanpa membelah kabel, merobek atau memutus kabel untuk disambung kembali, garansi kelistrikan masih berlaku. Tentunya dengan syarat, garansi itu ada syaratnya ya. Anda bisa baca di perjanjiannya jual beli atau di buku panduan. Syaratnya adalah jadwal servis tidak pernah bolong. Kita mengikuti jadwal servis yang ditentukan oleh bengkel resmi dan tidak pernah bolong, tidak pernah absen servisnya, begitu dia tepat sesuai jadwalnya, itu garansi pasti akan berlaku ya. Oke, intinya itu teman-teman. Kemudian yang terakhir, ini yang mungkin agak sedikit lucu menurut saya, tapi mungkin tidak lucu menurut yang bertanya. Ada ini lebih ke request sih, bukan pertanyaan, tapi lebih ke permintaan pada saya yang ke-9 ya, poin ke-9. Ini saya bacakan aja, Kang. Bikinin video tutorial belajar mengemudi Wuling Convero dong. Ya sebetulnya bisa juga sih saya bikin video tentang tutorial belajar Wuling Convero. Tapi mungkin tidak akan begitu menarik ya bagi teman-teman yang lain, karena banyak channel-channel yang mengajarkan tentang bagaimana how to mengendarai mobil ya, tapi bukan di channel saya. Namun kalau teman-teman setuju, ya silahkan layangkan komentar aja di bawah. Nanti kalau banyak yang request untuk bagaimana cara mengemudi Wuling Convero, tutorialnya ya saya akan bikin. Kalau nggak banyak, ya mohon maaf, Anda bisa mencari di channel-channel yang lain yang memang khusus untuk belajar mengemudi. Oke, begitu saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Terima kasih sudah menonton.